Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru penggerak semua. Perkenalkan, saya Iwayan Budi Mustike, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Klungkung, Bali, SMA Negeri 1 Atap, Lembongan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui Bagja. Adapun tujuan pembelajaran khusus CGP atau calon guru penggerak, yaitu yang pertama berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif, yang kedua mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan, dan yang ketiga berlatih menyusun Bagja dalam prakarsa perubahan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari paradigma inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif di sini diartikan sebagai mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan menunjukkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang kita akan lanjutkan terkait dengan pertanyaan, apa yang dapat dilakukan dalam menerapkan paradigma inquiry apresiatif. Adapun yang bisa diterapkan dalam penerapan inquiry apresiatif yaitu adalah penerapan melalui metode Bagja. Adapun tahapan Bagja yang dimaksud di sini dibagi menjadi beberapa kata, yaitu B, A, G, J, dan A. B itu yang dimaksud di sini adalah buat pertanyaan utama, A itu mengambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi bersama, J itu jabarkan rencana, dan A atur eksekusi terkait dengan rencana prakarsa perubahan yang akan dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan rincian dari bagian Bagja tersebut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Di sini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, berisi tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Yang bagian A, ambil pelajaran. Adapun ambil pelajaran di sini berisikan tentang memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Selanjutnya, gali mimpi bersama. Di dalam gali mimpi bersama ini berisikan tentang yaitu berisi terkait narasi keadaan yang ideal jika prakarsa perubahan sudah terwujud, dan juga berisi tentang bagaimana membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dari proses untuk mempunyai hasil dari temuan yang telah dilakukan. J. Terkait dengan jabarkan rencana, adapun berisi tentang terkait dengan cara mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian terhadap tahap demi tahap. Dan yang terakhir terkait dengan A, atur eksekusi, adapun bagian-bagiannya atau isiannya yaitu berisi terkait tentang membantu transformasi rencana menjadi nyata, dan tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas secara berkelanjutan terhadap rencana prakarsa perubahan yang telah dilaksanakan. Adapun visi guru penggerak di sini adalah mewujudkan peserta didik yang religius, kompetitif, kreatif, nasionalis, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan komponen visi dari guru penggerak tersebut terkait dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah religius, di mana di religius ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetitif, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi yang bernalar kritis. Kreatif, di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi yang kreatif. Nasionalis, dalam nasionalis ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Dan yang terakhir yaitu berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bergotong royong dan mandiri. Adapun prakarsa perubahan visi guru penggerak yang saya akan lakukan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan dalam melakukan prakarsa perubahan itu, saya akan menggunakan yang namanya tahapan Bagja dalam rencana prakarsa perubahan. Adapun bagian dari
bagja tersebut, yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Dari apa yang menjadi visi guru penggerak, adapun pertanyaan yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah menekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya yang kedua, tahapan bagja ambil pelajaran atau diskoper. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, siapa guru atau rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi dalam pelajaran di kelas? Dua, teknologi pelajaran apa yang bisa digunakan? Dan tiga, bagaimana cara memilih media atau teknologi untuk pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau aksi yang akan dilakukan yaitu yang pertama, mencari guru atau rekan sejawat yang ahli dalam pengembangan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan tahapan bagja yang ketiga yang bisa dilakukan terkait dengan gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaan yang akan dijadikan referensi atau yang pertama, apa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru atau rekan sejawat? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Dari pertanyaan tersebut, maka akan terjadi yang namanya tindakan. Adapun tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang aktivitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten terkait hal tersebut. Dan tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana atau mendesain. Adapun pertanyaan yang bisa disampaikan di sini yaitu yang pertama, apa langkah-langkah mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, seperti apa media pembelajaran yang berbasis teknologi dalam proses pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat diterapkan di kelas? Dari pertanyaan itu, ada tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi ajar yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi lebih baik dan tinggi. Dan sekarang terakhir terkait dengan tahapan baca terkait dengan rencana proses perubahan yaitu atur eksekusi atau perubahan. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Yang kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan? Yang ketiga, kapan waktu kegiatan pelaksanaan yang dilakukannya? Yang keempat, apa rencana lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan tersebut terwujud? Dan dari pertanyaan tersebut, adapun tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Yang kedua, peran masing-masing disesuaikan dengan kegiatan dilakukan seperti penanggung jawab, pelaksana utama, dan sasaran utama. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembelajaran, menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggu. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan yang sudah dilakukan supaya kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Demikian tadi yang saya sampaikan terkait dengan demonstrasi konseptual 21.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.